Karena kalau lebih besar baut daripada lubangnya, dia bisa memecah sini, merekah dia seperti ini kan. Kalau lebih besar lubang, lebih besar baut daripada lubangnya. Untuk urusan lubang, lubang masuk ataupun lubang buang, nggak bisa disepelekan ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai lubangnya rusak. Kalau lubang udah lebar, itu bahaya. Jadi sebelum dia rusak ataupun melebar, itu harus dihati-hatikan tuh saat kita memasangnya ataupun masukkan bautnya ke lubangnya, harus diperhatikan. Kita cek videonya. Kalau untuk perkara lubang dan baut, jangan sampai dia tidak presisi kawan ya. Lubang dan bautnya harus sama ukurannya, tidak boleh lebih besar lubang dan tidak boleh lebih besar baut. Seperti ini kita lihat. Mungkin awalnya karena dibuka saat mesin panas bisa jadi, ataupun saat melakukan penguncian terlalu ketat hingga deratnya ini aus. Dan setelah aus, oli merembes dari baut oli. Tapi di saat kita memberi lapisan seperti ini ataupun selotip, usahakan jangan sampai begitu tebal kawan-kawan ya. Kalau ini lapisan terlalu tebal, otomatis bautnya menjadi besar, lebih besar daripada lubangnya. Akhirnya di saat kita pasang, karena bautnya lebih besar daripada lubangnya merekah kawan-kawan ya. Ini retak, terjadi keretakan. Kita lihat, nampak ya, kelihatan retak ya. Nah, ini kita buka. Nah, ada dua keretakan di sini, sisi sini satu tembus ke bawah. Oh, memang anak-anak tolong hati-hati pakai motor kawan ya, hati-hati. Orang tua harap diingatkan anak-anaknya. Mohon maaf, kita sambung kembali. Jadi selain di sisi yang sebelah dalam bagian ini, terjadi juga keretakan di bagian sini. Kita lihat, bisa kelihatan ya. Nah, ini ada keretakan di bagian sini. Jadi usahakan walaupun deratnya sudah aus, usahakan kalau mengganjal jangan terlalu lebar kawan-kawan. Kalau terlalu lebar seperti ini, terlalu lebar, terlalu besar lubang baut, terlalu besar bautnya daripada lubangnya, akhirnya lubangnya merekah, nggak tahan. Dan usahakan pas-pas saja kalaupun mau diganjal supaya tidak aus sebelum melakukan pembongkaran, tipis saja. Yang penting oli jangan bocor, ataupun dilem bisa, ataupun dilem pakai lem macam-macam lah. Yang penting jangan terlalu tebal pemberian lapisnya ataupun selotipnya, akhirnya dia merekah ya. Kalau lebih besar baut daripada lubang, pasti lubangnya merekah. Dan apabila lebih besar lubang daripada baut, pasti bautnya jatuh alias lobo. Jadi hanya karena gara-gara melakukan pengganjalan pada selotip dan di lubang oli ini, akhirnya karena ini terpecah retak, akhirnya harus bongkar total kawan-kawan ya. Banyak kerugian harus kita tanggung gara-gara hal sepele seperti ini. Jadi walaupun hal kecil ini harus diperhatikan, jangan sampai kita gara-gara hal kecil ini mengalami kerugian yang banyak. Yang jelas upah untuk kita bongkar mesin ini agak lumayan harganya. Jelas pergantian perpak, pergantian packing, dan biasanya motor sehat apabila sudah dibongkar total seperti ini, ring piston itu biasanya bisa menyalah. Kenapa? Biasanya motor sehat setelah dibongkar, pasang balik lagi, cuci, dipasang kembali, bisa-bisa aja terjadi kebocoran pada ring piston karena pergeseran pemasangan bisa jadi. Dan akhirnya motor setelah dipasang yang tadinya nggak berasap jadi berasap. Nah, jadi hal-hal kecil ini harus perhatikan. Jangan sembarangan mentang-mentang dia meleleh, merembas, dikasih ganjal biar nggak merembas, tapi efeknya lebih parah. Akhirnya lubang bautnya retak seperti ini. Kita lihat ya, ini ya, ini 1, 2, ada 2 keretakan di sini. Jadi hanya karena baut ini. Oke, buat rekan-rekan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, sampai jumpa di next video. Buat rekan-rekan yang udah support selama ini, terima kasih supportnya. Sampai jumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Wayang Motor JB.